ya nggak sih, lahir duluan kan Kristen itu ya, bungsu bertanya lah. Ya nggak? Kores di Oh, bawah ini kayaknya banyak yang Kores, kejang-kejang nih Kores. Waktu aku Eva, bilang, sebentar waktu aku teman-teman. bilang, Bunda kalian lagi pulang. Ayo sudahkah masuk Sebentar ngikuti lagi. teman-teman, Anissa, sebentar. Dia tadi sinyalnya ajaran nggak Anissa, bagus Anissa mungkin. 66 waktu aku bawa itu udah Aduh, kejang-kejang di bentar bawah dulu, Kores. bentar dulu calon kenapa? tong, bentar dulu. Jadi gini, Oke, aku udah nyampe di rumah ya, Nathan. Mungkin 5 menit siap, lagi. siap, siap. Ya, jadi gini, Cie, framingnya bubuk, syukurin. bentar teman-teman, bentar. Kores, gini ya, tema yang saya Iya. cari bahwa ini adalah tentang kitab suci, ya. Supaya kamu tahu aja, supaya kamu bisa ikut bernarasi juga. Tema yang saya sama Rifa bawa tentang kitab suci. Tadi saya sama Rifa sudah masing-masing sudah memberikan pertanyaan. Kita nanti ini Nathan, nanti Ya. ulangi aja garis besar dari apa yang kita sampaikan tadi biar si Kores juga paham. Jadi kita ndak lari kemana-mana Nathan, biar nggak melebar. Ya, betul. Mm-mm. Ya, jadi Oh ya udah, kalau kayak gini seperti ini berarti dua-dua ya, Kristen dua, Ya, Muslim dua. boleh. Bu Uti aja juga boleh Ya. maju, atau Neva berdua sama Bu Uti bertiga nggak apa-apa. Gak apa-apa, Itu apa teman-teman. Pak Calontong sama ini aja, Pak Calontong sama itu Pak Nathan. Iya, nah Hari Pak Calon tuh sama Nathan aja. Ya. ini lagi agak Ya, ini. jadi begini. Aku minta buat prepare ya Nathan, prepare sedikit. Ya, siap, Teng siap, siap. teng 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 teng. Nathan, perbaiki suara kamu Nathan. Kamu kurang kedengeran, nanti ke apa namanya? Nathan kayak lagi di mana itu? penyimak tidak mendengarkan suara kamu dengan baik. Tes. Iya. Gimana suara saya? Kok saya di mute? Enggak ada yang mute Kecil. Bu, di muka aja. Saya mah enggak ya? suka mute orang loh. Suara saya kecil. ya? Iyo. Di mute sendiri loh Kecil. Bu, dibuka Nathan aja. benerin dulu. Saya Noni, nggak suruh suka Nathan benerin muka dulu orang. device. Noni. Suruh Nathan benerin device dulu, karena nanti takutnya ketika dia bicara kita nggak dengar poin-poin Saya nggak dia. bisa buka. Oh, yang mute siapa ya? Kan di sini yang bisa mute itu cuman aku, Tes. tapi kok kenapa? Suara Ntar dulu saya aku gimana? kirim. Noni, dengarkan Masih dulu. Kurang, Tidak masih tersedia kecil, Bu, kamu Bu kalah. Neva, Bu Neva nggak bisa dibuka. Saya Bu nggak bisa dibuka. Itu apa namanya? Nathan benerin dulu Saya biar, kecil. karena suara kamu kalah dari Noni, dari saya sama dari Kores. Kasihan nanti nggak kedengeran apa yang kamu sampaikan. Kita nggak dapat. Nathan, kamu kalau lagi diskusi itu jangan jeda terus. Jadi nanti jadinya Dia ngambil literasi Non, makanya kamu Masih. bantu nanti. Lemparkan ke Noni aja nanti Nathan. Kamu mau buka apa nanti? Oke. ada Cak Lontong nggak Oke, apa-apa aku itu sama tinggal Cak Lontong. 3 menit lagi nih. Bentar nih, 3 menit lagi nih. Bentar, sabar. Aku persiapkan semua dulu. Kores di live nggak di YouTube? Live-in di YouTube lah. Jadi Uni nggak usah live. udah live dari tadi. Oke, kita sapa-sapa temannya di Triun Comment Center dulu. Assalamualaikum guys. Bentar, guys, kita Waalaikumsalam mulai diskusi lagi warahmatullahi guys. wabarakatuh. Kali ini kita diskusi dengan Nathan dan siapa temannya Nathan jadinya? Nathan bersama siapa? Oh Nathan ini dulu ya. Calontong. Kenapa Bu Uti nggak masuk? Bu Uti kenapa nggak Bu masuk? Uti udah sehat. Bu Uti udah sehat? Aku lagi sakit, aku nunggu jadwal operasi aja ini. Semoga cepat Oh. sehat ya Bu Uti. Ada penebalan dinding rahimku, ada penebalan, harus diangkat rahimnya karena bahaya. Kalau nggak diangkat gimana jadinya? Oke, Ya, tes. nggak usah bahas. Gimana suara saya? Ya, oke Nathan. Tapi agak diinin aja nanti mic-nya itu kamu letakin di mulut. Semoga cepat sehat Oke. Tante Uti sayang dan kembali berapologet. Ada aku lagi itu lagi. Ya, oke. Ya, jangan terlalu capek, jangan terlalu banyak bernarasi nanti malah kasihan nanti. Kenapa Bu Uti kok nggak diselamatkan dari penyakit? Nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Udah Iya. jangan nanti itu jangan lari ke situ. Langsung Oh, iya. langsung. Oke ya. Bentar. Tarang. Kelihatan di belakangnya. Oke. Ini dia. Oke, ini aku kesayangan Tante Uti ya. Tante No, Uti I don't tercinta. love you. No, I don't. Don't use my name. Kasihilah musuhmu. Oh iya ya Bu, lupa aku. Yang dituduh penyesat itu harus dibunuh ya Tante, lupa. Ditenggelamkan dalam laut. And you Diletakkan use batu my kilang.
Aduh, katanya kasih tante. Udahlah, oke. Kita lanjut dulu. Aku mau poinnya Nathan dulu. Aku ini ya. Kenapa Ibu Neva diam aja? Itu Udah, itunya lanjut di aja, Rima. mute. Oh, kena azab itu Bu Neva. Habisnya nge-framing Coba, aku sih, coba Bu, fitnah coba aku turun sih. dulu, naik lagi. Soalnya saya juga nggak tahu itu yang muji apa. Aduh, Bu Neva Coba kena turun azab. dulu Bu, turun dulu, naik lagi. Makanya dari Turun tadi dulu banyak coba, turun nyerocos naik lagi. sih. Banyak nyerocos. Dihukum deh jadinya. Dah, Oke, lanjut bercanda aja hukum. Rifa, nggak usah Ya, kayak oke, gitu. sudah, Ah, bercanda, Bu Neva kena bercanda. kutuk. Kores. Oke, baik. Nathan tadi mempertanyakan dalil tentang menurut Nathan ada kontradiksi di dalam Al-Quran tentang penciptaan Adam. Pertama, Nathan membawa surah Al-Haqqah. As-Sajadah. Oke, mari kita bacakan teman-teman. Artinya, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Artinya di sini sudah jelas ya, tanpa tafsir pun kita tahu bahwa permulaan penciptaan itu yang manusia awal itu diciptakan dari tanah. Oke. Lalu deskripsi tanah ini tanah apa? Kata Nathan itu kontradiksi. Ternyata deskripsi tanah yang digunakan adalah tanah mana tadi surat apa tadi ya? Tanah liat tadi kalau nggak salah si Nathan bawa. Ayat berapa tadi? Tanah liat? Al-Hijr 26. Al-Hijr 26. Itu tidak kontradiksi, cuman deskripsi tanahnya lebih diperjelas. Al-Hijr 26 taruh. Al-Hijr 26. Nah, sama seperti ini. Nathan minum air pada pagi hari. Tiba-tiba besok Nathan tertulis si Nathan minum es teh pagi hari. Ya sama, air es teh air itu deskripsinya es teh sama aja. Itu kurang lebih penekanan atau penjelasan. Oke. Jadi itu tidak bisa dikatakan contradiction. Oke. Nah, yang menariknya menurut Nathan dalam surah Al-Haqqah ya. Al-Furqan ayat ke-54. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air lalu jadikan manusia itu punya keturunan dan musyaharahnya dan adalah Tuhanmu yang Maha Kuasa. Baik, aku kasih dalil ini dasar ini aja ya dari Ibnu Katsir aja ya. Ya. Ini aku dapat dari Kores nih datanya. Ini ya. Aduh, nggak nampak ya. Nah, ini. Menurut Ibnu Katsir itu ayat ini ya. Dan dia pula yang menciptakan manusia. Aduh, nggak nampak ya. Burung dari air. Al-Furqan. Nih, Al-Furqan ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa ini penciptaan manusia setelah Adam. Ya. Ini penjelasannya, seorang bayi. Adam itu bukan bayi, tapi bicara tentang keturunan Adam. Jadi itu bukan contradiction menurut pemahaman para ulama Islam, yaitu Ibnu Katsir. Nah, itu literation. Oke. Mungkin Nathan kalau lebih memperkuat tuduhannya bahwa itu adalah kontradiksi, mungkin bisa kasih tahu ada seorang sarjana Kristen yang adalah orientalis mungkin terpelajar mengerti bahasa Arab yang punya jurnal atau karya ilmiah yang membuktikan bahwa itu kontradiksi ya, silakan itu. Kemudian tadi apalagi ya Nathan? Yang mute ya host. Ya, Apalagi ya sebentar, Nathan? sebentar, Bunda Neva, bentar dulu. Jadi gini, poin kedua, pertanyaan kedua saya tadi tentang apa? Kamu mengatakan bahwa Muhammad adalah yang diturunkan wahyu itu kepada Muhammad. Surah Al-Haqqah ayat 40 tadi saya bawakan. Bentar, Al-Haqqah. Nah, tetapi di dalam hadits Oke. Bukhari, hadits Bukhari 4344, Bentar. Hadis Bukhari. 4344, di situ Daud membaca Al-Qur'an. Sabar. Silakan dijelaskan. Hadis Al-Bukhari. Terus 4344. 43. 4344. Oke. Mana nih? Nathan, mungkin kita bagusnya satu-satu dulu Nathan dengan air sama tanah ini gitu loh. Kita selesaikan. Iya, satu-satu baru jadi biar Satu premis gitu ya? Iya. Satu premis gitu. Iya, Ya, satu frame. Ya udah enggak apa-apa. nggak apa-apa. satu. Boleh sih. Nanti tanggapi yang itu dulu ya. Kalau saya baca ini ada yang nulis ini. Ya udah enggak apa-apa. nggak apa-apa. Ini Neva, ada yang nulis. dubbing, siapa yang dubbing ya? Di Neva nulis banget ih. Bu Neva kayaknya Siapa yang Bu dicek Neva. ya?
Oh, Ya, oke, bundanya Eva. kita Oh. nanti nggak apa-apa, nanti kita bahas lagi itu, tapi saya lebih fokus ke ini ya. Oke, tadi saya belum selesai menanggapi. Baik. Berdasarkan argumentasi dari Nathan ya, landasan premis saya adalah dasar argumentasinya Nathan. Nah, saya catat tadi pernyataan Nathan. Saya ulangi. Saya ambil satu poin aja. Jadi jangan sebenarnya ada 3 poin juga. Saya 3 poin, Nathan tuh 3 poin. Nanti kita satu-satu bahas. Segala tulisan yang diilhamkan Elohim bermanfaat untuk mengajarkan. Nah, ini poin saya. Kalau kita cross check ayatnya saya tunjukkan aja, teman-teman. 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Tadi saya sudah dengar sebenarnya teman-teman mencoba menjawab Cak Lontong dan Bu Uti juga udah menjawab bahwa di situ Tuhan dalam perspektif kekristenan itu memang menghukum. Oke, poin saya bukan di hukumannya, karena itu pun 2 premis yang saya bawa dalam 2 pernyataan kalian, bahwa menurut Nathan setiap kitab ayat di dalam firman kalian ini adalah membuat pengajaran, baik untuk mengajarkan. Maka yang kita tangkap di situ pertama, Tuhan mengambil istri Daud. Dari mana saya dapat kata-kata itu? Kalau kita lihat 2 Samuel 12:11 itu akan terkorelasi dengan ayat lain di mana Absalom ya. 2 Samuel. Saya bukakan ayatnya aja ya. Oh ya, di laptop aja guys. 2 Samuel. Bentar ya, 2 Samuel. Sorry suaraku agak habis ya Nathan sama Noni. Jadi kalau aku agak pelan ngomongnya dimaklumin aja. Gak apa-apa. Oke. Lanjut. Noni, jadi kalau aku agak pelan. Ini ada yang double Ada ini. yang doubling nih. Iya, kayaknya. Oke. Bu Neva, maaf ya Bu Neva, aku sama sekali nggak mute Bu Neva loh Kak. Kok bisa gitu? Oke, sekarang kita baca ini. Ini poin aku ya. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum Sebentar dulu, keluargamu sendiri. kita mau bahas apa dulu ini? Kita mau bahas Saya menanggapi yang argumen Nathan Kak air Lontong, sorry sama ya. tanah atau mau bahas Samuel dulu? Jadi kita Saya jangan sedang lompat-lompat, kita diskusi fokus. dengan Nathan 2 arah. Jadi saya menanggapi argumennya Nathan. Enggak, Tadi dia menanggapi kita argumen pakai saya. satu ini, yang ini aja Nathan. Kalau Saya misalnya sudah kita jawab. bahas, Loh kok digini caranya non? Saya dengan Nathan dari tadi anu bukan loh. lompat-lompat. Sepakat Kita mau loh. bahas Kok jadi dulu Cak yang Lontong? air, Kok lompat-lompat? air Ini tanah saya dulu menanggapi atau premisnya Samuel ini. dulu? Aduh. Gak apa-apa Cak Lontong. Dia menanggapi saya tadi. Cak Lontong Oh, kenapa oke. sih? Tadi sudah selesai yang saya sudah jawab. Saya menanggapi jawaban dari Nathan loh. Kenapa sih kayak gitu? Nah, jawaban Nathan tadi tentang ini, iya memang saya tidak masalah. Kita sepakat, kita berbeda bahwa Tuhan kami menghukum orang yang salah, ya. Bukan orang yang salah, tapi kesalahan itu ditanggungkan ke orang lain. No. Tidak ya. Tapi Tuhan kami siapa yang bersalah, dia yang akan mendapatkan hukumannya. Nah, jadi pengajaran yang saya dapatkan di sini justru adalah sesuatu yang tidak logik dan bahkan maaf, ini sangat vulgar sekali ya. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari Daud sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Ini Tuhan mengambil istri Daud di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu. Tuhan mengizinkan perzinahan. Tuhan bahkan merencanakan perzinahan. Dengan siapa? Ternyata di situ Tuhan sengaja membuat supaya Daud itu merasa tersakiti dengan menyakiti istri-istri Daud dengan ditiduri oleh Daud bernama Absalom. Kita kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Persetubuhan itu terjadi di hadapan banyak orang. Pengajaran macam apa yang diberikan oleh Tuhan yang menurut kalian ini? Suatu kesimpulan. Saya Kamu bertanya baca kepada aja. Nathan. Gini loh, Saya kamu boleh bertanya, ini bertanya. pertanyaan. Tapi kamu jangan ambil Aduh. kesimpulan. Noni, sorry saya mau diam Kamu ya. jangan ambil kesimpulan dong. Kau suka Kamu framing baca. orang. Kamu Iya. bacain aja, Kamu jangan udah framing. menyimpulkan, Peot. Kalau itu kamu udah ngambil kesimpulan. Baca aja. Baca aja. Nanti dijelaskan sama Nathan. Weh, parah sih Neva. Ya. Mulut Gitu kok ya. kayak kanker payudara lu ya. Enggak, mulut Udah. juga kayak sampah. Dibaca aja dulu, jangan ambil kesimpulan. Nanti biar Nathan yang jawab, jangan langsung membacanya dengan cara framing. Itu nggak bagus dalam suatu diskusi. Noni yang diskusi di sini siapa Noni? Iya. Noni yang diskusi di sini siapa Noni? Caramu Sorry nggak kamu host ya. benar, Riva. Makanya kau Noni pinter. yang diskusi di Nggak, sini soalnya siapa? Riva, caramu tuh cara framing. Noni, saya tanya sekali lagi Noni. Saya diam. Yang diskusi di sini siapa Noni? Menyimpulkan, nggak ada. Katanya Sebentar pinter. dulu satu-satu Katanya ya pinter, ngomongnya. ternyata Peot.
Sebentar dulu satu-satunya. Aduh, nanti ribut. Sebentar dulu. Tunggu. Tunggu satu-satu. Katanya Ini pinter, diskusi. ternyata tukang bohong, suka Apa namanya? Ini diskusinya gimana? Ini Cak Lontong, Nathan, Kores dan Nirifa. Ya kan, berempat nih. Nah, oke, silahkan, tapi jangan, jangan, pokoknya Unirifa dibaca aja, nanti Nathan yang jawab gitu. Ini Neva nih wanita berpunggung 2 depan belakang, mending turun aja, ganggu dia. ya ini laki-laki. Ngapain lu pakai BH? Nggak kepake. Laki-laki suka Udah nanti ribut. Sudah stop. Tolong dong. Udah nanti ribut loh. Udah diskusi yang enak lah. Diskusi yang baik dikit, kenapa pada ribut? Diskusi yang enak lah. Tadi kan kita kan diam-diam aja kalau dia nggak nyimpulin. Kok baca kok nyimpulin. Saya diskusi dengan siapa Noni? Biar saya tahu siapa lawan diskusi saya Noni. Terima kasih Noni. Gini, Unirifa, baca aja, nggak usah disimpulin atau nggak usah di ini, biar nanti Nathan yang Bisa jawab. saya tanya kepada Noni kesimpulan dengan pertanyaan itu seperti apa? Coba ajarkan saya dulu. Menyimpulkan itu seperti apa? Bertanya seperti apa? Kalau saya bertanya Iya, begini, maksudnya bagaimanakah Unirifa bertanya siapakah aja, ini? bertanya. Iya, Baca saya boleh aja, bertanya baca ya. aja. Tapi Noni Maksudnya kalau memang Noni dibaca aja. butuh background, butuh backing vokal di belakang, bilang dari awal. Jadi saya juga bisa nggak terlalu. Saya malas Bawa. debat kursi itu malas. Saya mau santai diskusinya. Nathan tuh asik loh orangnya. Oke, sudah boleh saya kembali Noni? Ya, Tanpa ada silakan. gangguan mungkin. Lanjut, Nathan. Oke Nathan, Ya. lanjut lanjut. ya Nathan. Baik. Lanjut. Nathan, thank you Nathan. Luar biasa Nathan ini. Baik tadi ya. Kita bacakan kembali ya. Saya bacakan ya. 2 Samuel, beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Kalau kita lihat korelasi dari 2 Samuel pasal 12 ini ya. 2 Samuel 12 ayat 11 ini, itu akan terkorelasi 2 Samuel. Sorry salah. 2 Samuel pasal 11 pasal 11 ayat 11. Mana? Oh, bukan. Sorry. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 pasal 11. Oke, kita bacakan lagi. Kita akan cari ayat. Saya kembali kameranya ya. Sorry ya sayang. Oke, good. Ini dia. Oke, saya akan atur bahasa pertanyaannya ya, biar tidak ada yang tantrum. Saya akan tunjukkan begini. Oke, mana dia tadi? Nah, ini ya. Saya bacakan di sini ya. Beginilah firman Tuhan bahwasanya kita korelasikan. Ini ada bintang di sini ya, Noni. Nathan, ini aplikasinya ada korelasi ya. Kita klik di sini. Maka kan merujuk ke Samuel pasal 16. Dan ini ternyata peristiwa yang dilakukan oleh siapa? Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Berdasarkan pernyataan dari Nathan bahwa Bible itu adalah pengilhaman Tuhan, yang mana adalah baik untuk mengajar gitu. Nah, poin pertanyaan saya itu ada 2. Apa hikmah pengajaran membiarkan orang lain bersetubuh di hadapan banyak orang? Pengajaran seperti apa yang didapat? Yang kedua adalah kenapa di situ? Apakah Nathan menerima Tuhan Nathan ketika yang bersalah adalah Daud? Kenapa istrinya yang dibiarkan ditiduri oleh anaknya? Apakah memang karakter Tuhannya Nathan seperti itu? Yang bersalah harusnya kan dia yang mati. Dia yang berzina, dia mati. Itu ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Atau hanya Tuhan ini suka-suka ketika Daud yang berbuat seperti itu, maka yang dihukum istrinya, bukan Daudnya. Ini kan kalau dalam prinsip kami umat Islam, Tuhan Nathan yang jahat tapi yang dihantam ibunya. Apakah betul seperti itu sifatnya Tuhan Nathan? Silakan Nathan dijawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, suara saya jelas ya? Ya. Bagus. Jelas Nathan.
Ya, jadi begini. Sudah saya katakan tadi, itu bermanfaat untuk mengajarkan kita, orang-orang yang ada di zaman sekarang, supaya kita bisa belajar supaya kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, ya kan? Apa yang dilakukan Daud? Kita mundur lagi ketika dia berzina dengan Batsheba, ya kan? Ketika dia berzina dengan Batsheba, itu dia ditegur oleh Nabi Nathan. Apa tegurannya? Tegurannya yaitu tadi, Tuhan akan menghukum Daud. Itu adalah suatu teguran untuk Daud. Itu adalah sebuah teguran untuk Daud supaya mengingatkan dia ketika dia tidak mau bertobat, maka hal itu yang akan terjadi. Kalau Rifa tanya, kenapa yang berbuat dosa Daud yang menanggung istrinya? Itu keluarganya. Itu untuk menjatuhkan mental Daud. Ya, makanya kita diajarkan supaya kita tidak melakukan apa yang Daud lakukan. Karena besar konsekuensinya ketika kita melakukan apa yang dilakukan oleh Daud. Sama seperti ketika bangsa Israel itu menyembah berhala. Apa yang dilakukan Elohim? Dia menegur mereka dengan cara yang sangat keras. Contoh, di dalam Yeremia 19 ayat 1 sampai 15. Di situ dihukum habis-habisan bangsa Israel ketika mereka menyembah berhala. Ya, itu adalah satu hukuman untuk mereka dan bermanfaat untuk kita yang membaca dan mendengarkan untuk kita belajar. Ketika kita bersekutu dengan berhala, kita menyembah Elohim lain, kita menyembah ilah lain, kita akan ada konsekuensinya, akan ada hal yang harus kita tanggung, yaitu hukuman. Ya, itu. Jadi kita akan menanggung apa yang kita lakukan. Ya. Nah, ketika Rifa mengatakan hal ini terlalu vulgar, ya, saya juga bisa komparasikan dengan apa yang ada di dalam kitab hadits. Di dalam hadits Bukhari nomor 269, ketika Musa sedang mandi, ya, ketika Musa sedang mandi dan pada waktu itu dia dibicarakan oleh bangsa Israel, dia dibilang kelaminnya itu membengkak, ya. Itu apa yang Allah lakukan? Calon Teng bisa bantu saya buka hadits Bukhari nomor 269? Sebelum ke sana mungkin saya nambah dikit boleh nggak Nathan ya? Nambah dikit Silakan. sebelum nanti saya bukakan ke Bukhari. Ya, silakan. Jadi tentang ayat 2 Samuel 12 tadi yang dibawa Rifa, ini adalah suatu teguran Tuhan kepada Daud. Dan ini belum terjadi. Jangan berpikiran bahwasanya apa yang di dalam ayat 12 itu sudah terjadi. Tetapi ini adalah suatu teguran. Makanya dalam perikopnya, dalam 2 Samuel 12 itu kita bisa baca perikopnya. Nabi Nathan diutus untuk memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan memberi suatu peringatan, teguran yang keras. Engkau Daud yang telah melakukan perzinahan, suatu dosa di mata Tuhan, engkau nggak bisa hilang, engkau nggak bisa sembunyi. Perbuatanmu itu jelas di mata Tuhan, meskipun engkau melakukannya dalam keadaan sembunyi. Dan dikatakan sama Tuhan, kalau engkau tidak, jikalau engkau tidak berbalik daripada dosa-dosamu, engkau akan dipermalukan dengan cara apa? Seperti yang Tuhan katakan, kamu mau melakukannya diam-diam dengan berzina dengan istri orang lain, tetapi Tuhan akan membukakan suatu perzinahan istrimu kepada orang lain. Itu suatu intimidasi dalam tanda kutip, intimidasi Tuhan kepada Daud. Tetapi ini belum terjadi. Jangan seperti framingnya Rifa tadi. Seakan-akan di dalam ayat ini, wah Tuhan sudah melakukan seperti itu, mengambil istrinya untuk tidur sama orang lain. Itu namanya framing. Tetapi di sini ini adalah suatu teguran dan perintah yang sangat-sangat jelas dan tegas. Yang Tuhan utus Nabi Nathan sampaikan kepada Daud. Makanya Daud bertobat. Dibaca ke ayat 12-nya. Lanjutkan terusnya sampai ayat ke-17. Kita bisa tahu jalur ceritanya. Akhirnya apa? Dengan teguran Nathan seperti ini dari Tuhan. Daud bertobat, berbalik.
Dan dia bahkan masih mengharapkan kemurahan Tuhan supaya menyelamatkan anak yang ada di janin istrinya dari hubungan perjinahannya. Tetapi Tuhan nggak menjawabnya. Tuhan tidak mengikuti maunya Daud. Anak itu tetap mati. Tetapi Daud sudah diampuni dosanya sama Tuhan atas berbaliknya dia dari dosa-dosanya. Bahkan dikatakan di ayat ke berapa? Di ayat dikatakan ke-13. Kita baca 2 Samuel 12 ayat 13. Dengan jelas dikatakan di sini, lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan lalu apa Natan berkata kepada Daud? Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Dengar ya, jelas-jelas ya, engkau tidak akan mati. Dia katakan kepada Daud. Tetapi, ayat 14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Itulah bayaran atas perbuatan dosa Daud, perzinahan Daud atas Bersheba. Jadi dengan jelas ya, kalau kita mau baca ayat 2 Samuel ini dibaca dari perikop awalnya. Jadi dapat segala gambaran dengan jelas. Jangan langsung kayak Rifa tadi ambil 12. Wah, Tuhan itu seperti Tuhan apa ini mengambil istrinya bisa tidur dengan laki-laki lain di depan umum. Itu namanya suatu framing, Rifa. Makanya saya sampaikan kepada kamu tadi, ayo kalau kamu mau bertanya, kamu bertanya dengan ayat. Kamu baca ayatnya, kamu bertanya, dijawab. Jangan kamu mengambil kesimpulan. Gitu ya. Oke, Nathan. Ayat mana? Kita mau kemana? Kamu tadi mau bawa hadis yang mana? Masih waktu Kristen atau sudah waktu kami? Sebentar Silakan Rifa, kalian. saya belum selesai. Kalau aku mau bawa ini loh sebenarnya. Hadis Ya, Bukhari hadis Bukhari 2983 nomor tentang 269. perzinahan. Boleh nggak, Nathan? Kalau kita bawa Bukhari 2983 dulu. Kan soalnya ini kan berbicara tentang berzina. Ini saya mau menanggapi, sebentar. Saya mau Oke. menanggapi Nomor dan berapa, bro? mengkomparasikan hal yang sama dengan apa yang Rifa katakan. Ya, Sebentar, coba bro, ya. buka Bukhari 269. Sebentar ya. Bukhari Bukhari 269. 269. Bukhari ya, Bro? Ya, Bukhari 269. Oke. Bukhari 269. Sebentar. Bukhari 269. Demi Allah tidak ada yang menghalangi Musa. Ya, tentang cerita Musa ya? Iya, betul. Aduh, kemana nih jadinya? Bentar. Kok jadi lompat? 269. Bukhari. Oke. Ya, dibesarin layarnya calon tong ya kan. Sebentar ya. Saya harus buka cam ya? Ya. Bentar ya, hati-hati ya. Nanti kelihatan muka aku langsung si Kores jatuh cinta. Alah, Aku lihat kasih berangkas aku aja dulu. Kalau kelihatan mukanya pasti langsung viral. Kira. Ini ya. Bukhari 269 ini ya. ya betul. Ya, silakan dibaca. Oke. Mungkin bisa dibaca siapa? Mereka yang baca? Bacain aja calon tong, bacain aja gak apa-apa. Oke, orang-orang Bani Israel jika mandi, maka mereka mandi dengan telanjang. Hingga sebagian melihat, sebagian yang lainnya. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam lebih suka mandi sendirian, maka mereka pun berkata, demi Allah, tidak ada menghalangi Musa untuk mandi bersama kita. Kecuali ia adalah seorang laki-laki yang kemaluannya kena hernia. Hernia itu apa? Biji peler turun, kalau nggak salah ya. Kelamin membengkak. Oh, bukan latu-latu yang turun ya, hernia. Aku taunya hernia latu-latunya turun. Kelamin yang membengkak. Lanjut. Oke. Lalu pada suatu saat Musa pergi mandi dan meletakkan pakaiannya pada sebuah batu. Lalu batu tersebut lari dengan membawa pakaiannya. Maka Musa lari mengejar batu tersebut sambil berkata, wahai batu, kembalikanlah pakaianku. Sehingga orang-orang Bani Israel melihat Musa. Mereka lalu berkata, demi Allah, pada diri Musa tidak ada yang ganjil. Musa kemudian mengambil pakaiannya dan memukul batu tersebut dengan satu pukulan. Jahat deh kamu. Oh, nggak ada ya kata-kata yang jahat deh kamu ya? Ya, Abu oke. Hurairah berkata, demi Allah, sungguh pada batu tersebut terhadap bekas pukulan 6 atau 7 akibat pukulan Musa. Amsyong batunya. Oke, jadi di sini menceritakan tentang Musa yang digosipkan oleh orang-orang Bani Israel bahwa dia kena hernia.
yaitu kelamin membengkak. Nah, apa yang Allah lakukan? Dia membuat mujizat, batu mencuri bajunya Musa untuk memperlihatkan kepada Bani Israel bahwa Musa itu tidak apa-apa. Nah, Musa orang Israel yang menggosip, Musa yang kena imbasnya. Ini sama saja mempermalukan Musa nih kalau kayak gini nih. Ya. Kalau kayak gini sama saja dengan mempermalukan Oke. Musa. Silakan. Oke, sudah ya. Baik, nanti Kores Begini, berbagi ya, Kores. tentang Saya zina, lebih ke Cak tentang zina, Lontong, boleh ya. tentang zina saya bawa satu Oke, hadis boleh ya nggak? oke lanjut ya. Kita sebelum kita lanjut, Anda saya mau tadi sapa dulu. mengajukan satu poin dulu. Sebentar Uni Rifa, tar dulu sebelum Enggak, kita tadi Cak lanjut. Lontong Anda sendiri yang mengajak satu Iya, poin ini dulu. tentang Tapi zina Daud. malah Ini ya. tentang zina Daud tadi, ayatnya sama kalau misalnya di teman-teman di sebelah kayak Rifa dan kawan-kawan. Ya, Saya bawa dua hadis. poin dulu kan Anda yang bilang tadi. Teman-teman, sebentar Katanya dulu ya satu-satu. sebelum Biar- lanjut. saya Aku mau ya, aku mau silakan, sambut silakan. dulu. Selamat malam Pak Ji, selamat malam Shalom. Kita sapa Selamat dulu ya malam, biar Pak Ji. naik. Halo. Ya lanjut. Oke, kita udah sapa. Nanti boleh Pak Ji nanti ikut masuk untuk bertanya ke saudara kita yang Muslim gak apa-apa. Ya, silakan lanjut Uni Rifa. Ya, silakan. Ya, saya buka data lagi ya. Oke. Saya fokus ke Cak silakan, Lontong dulu ya silakan. sebelum ke Nathan. Ya, saya mau fokus ke Cak Lontong. Silakan Nat. Jadi gini ya. Ini lucu ya, menarik. Ini yang saya pikir ini mantapnya. Jadi kata Cak Lontong itu belum terjadi, Rifa. Itu hanya gertakan Tuhan gitu loh. Ya kan, itu kata Cak Lontong. Itu cuma peringatan Tuhan karena perikopnya Nathan memperingatkan Daud. Padahal peristiwa perzinahan itu terjadi. Daud mengambil Batseba, membunuh Uria. Itu terjadi. Apa kata Tuhan di sini? Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Perbuatan jahat itu telah dilakukan secara tersembunyi. Artinya perbuatan itu sudah dilakukan, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Nah itu ya, kata Cak Lontong, ini belum terjadi kok Rifa. Kan saya sudah tunjukin tadi, ini adalah ayat korelasinya. Cross check di sini ya. Ternyata ayat ini terkorelasi kemana? Mari kita cross check. Kita cross check. Inilah harinya kedua Samuel pasal 16:22. Apa betul belum terjadi? Kita lihat siapa yang sedang mencoba memprintir kitab sucinya ya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas Sotoh. Lalu Absalom ini anaknya Daud, kaum keluarga Daud. Bukankah Tuhan mengatakan dari kaum keluargamu sendiri? Menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Ini yang mengkorelasikan bukan saya. Yang comot-comot tuh bukan saya, tapi kalian sendiri yang mengkorelasikan, dari LAI sendiri mengkorelasikan ayat itu terpenuhi, terjadi. Si Absalom meniduri gundik ayahnya di hadapan orang, katanya belum terjadi, aneh. Ini udah terjadi nih. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas Wah, Sotoh. Cak Lontong Lalu malu Absalom sama menghampiri kitabnya. gundik ayahnya. Tolong kores, jangan Berarti ini dipotong-potong. framing ya, sorry ya, ini nggak benar yang dilakukan Cak Lontong ini ya. Ini padahal ini jelas nih Judulnya kalau sudah Bedain terjadi. dong, Pada istri waktu sama itu nanti. gundik. Emangnya Benar. sama, istri sama gundik. Pada waktu itu berarti yang korelasi ini Korelasinya yang mengkorelasi apa? ini yang salah, bukan saya Nggak ada dong. korelasinya. Suruh bilang orang LAI dong, Ini woi kita salah itu bicara dalam- korelasi ayatnya. Artinya emang Jangan saya emang mulut saya jauh. tidak motong ketika Anda bicara. Noni ini Cak Lontong malu sama saya kitabnya. hargai. Sebentar Kalau ada orang yang dulu. tidak ikut diskusi, mengganggu diskusi, diam mending dulu. kamu- Yang lain kamu diam dulu. turunkan Yang aja. lain dulu. Yang Neva lain itu diam nggak ada dulu. gunanya dari tadi loh, gangguin aja. Kores tahu dia, Nah, kalau jadi Kores kita ngomong anu ya. Oke, lanjut Noni, capek aku. Peot. Kau nggak ada judulnya beda kok, kau ambil sembarangan Peot. Aduh. Udah nanti aduh. teman-teman. Kita Udah, diskusi udah. rapi lah. Kalau Kores Iya. ngomong dia diem. Kenapa Udah kekasihmu? udah Bu Neva mute Bu Neva mute aja. Biar gak ribut, Malu biar dia. gak ribut. Ya mute. Ya lanjut Siapa Rifa. ini? Lanjut. Oke, thank you Nathan. Oke, nah ya. Jadi di sini kalau kita lihat perikopnya adalah Husai dan Ahitofel menghadap Absalom. Tapi walaupun perikopnya itu, peristiwa itu terkorelasi oleh kitab kalian, versi aplikasi kitab kalian. Ini korelasinya dari sini. Kalau kalian tidak terima ini berarti kalian membantah nubuatan yang terkorelasi juga dengan PB. Nah itu ya. Saya tidak
apa ya, Noni sebenarnya sudah melanggar sih. Kalau dalam ranah diskusi itu ketika pendiskusinya 4 orang, maka kalau ada bunyi gonggongan anjing itu diturunkan harusnya. Tapi ya sudahlah, ini kan roomnya Noni, suka-suka Noni. Tadi berarti ya. tadi tadi Baik, kan itu itu ya, Kores yang biasa, mulai, si makanya Peot ini ditangkapin. gitu. Suka framing, mulutnya kecil kan. Enggak. Peot. Udah Bu Neva, Bu Nenek Neva, Peot udah Bu itu cuma Neva, menanggapi saya Bu, kok. Bu Neva Nenek Peot udah, itu nggak bukan usah menanggapi ini, Kores. timit Kores aja menanggapi nanti Nenek Peot ribut. ini. Karena nenek ini, Nanti ribut. si Ya, Kores menanggapi Nenek Peot ini. Sudah stop Nenek stop Peot stop ini stop. ditanggapi Udah sama udah aduh. Kores. Oke, Nanti jangan saling menyerang pribadi, nggak Nenek ini boleh. peot, mungkin dia karena dia peot makanya dia nuduh saya peot. Padahal saya cabikin loh tiap pipi saya mana stop peot. stop stop stop. Udah udah Makanya stop. Jangan tinggal sampai lagi menyerang kan. pribadi. Tolonglah jangan Saya sampai dibilang menyerang peot ke pribadi. Nathan. Kita diskusi dengan baik loh. Dari tadi loh saya dibilang peot Nathan, saya yang dibilang peot. Kamu lihat nih, peot di mana nih pipi cabi kayak gini nih. Naik saya 5 kilo dibilang peot. Dada aja. Neva yang punggungnya 2 depan belakang. Ya udah, yang mau ikut siapa? Yang lain turunin. Udah, Aduh. jangan. Siapa ini? Petet. Saya mau diskusi sama siapa ini? Aduh, Petet. Noni. Coba lihat Petet enggak? Hihi. Udah. Bu Neva, kita Ya udah, gua lanjut ya. Bonik aku lanjut ya. Soal kitab Noni, suci ya. Kalau tunggu, bentar Kores. Kalau seandainya Neva masih di sini Noni, percayalah kita kan buang-buang waktu akan selalu Cuma, Petet. Terserah kamu sih Noni. Kalau kamu masih biarkan orang. Ya nggak apa-apa, Unik tenggelam kok, suara dia tenggelam kok. Tahu. Nggak masuk dia ke YouTube gua, nggak masuk. Kan turun. Ya. Ya, nggak pakai turun. Ada si ini Kores udah lama. Gitu. Oh, Ian. Nyolot ntar, udah. Apa kabar? Yang lain turunin, tutup juga. Yang lain Gimana? turunin. Neva, Jadi Aduh, tuan ini yang gimana nih teman-teman nih? Iya dong. Guys, bentar dulu guys. Wah, Guys, rusuh. gue mau nanya teman gue nih. Guys, Kores, berarti tuan lu kelihatan ya? Bentar Rion, Kelihatan ini loh lagi nanti di diskusi. Ini Kelihatan, lagi bro. diskusi Rion. Kita lagi diskusi. Ntar aja. Kita ada tema Yon sama si Nathan. Jangan. Ya udah kita Temanya masuk ya tentang sekarang kitab ya. suci. Masuk Kores. Oke, Unik. Nanti Yon, nanti Yon. Gue boleh. Ya nanti Iya, lu boleh masuk, pas tapi pas nanti- di ini. Non, gue Boleh, Ya, tapi boleh. nanti boleh Nanti. Rion, tapi nanti dengerin dulu Masih bahannya. muslim Ayo soalnya. lanjut Kores. Apa, kamera Ya, masih dulu, muslim. Ya, Yon. ini soal kitab Maaf, suci. Jadi kalau dari gua sendiri mengenai kontradiksi satu yang gua bawakan di sini kan Taurat itu dijalankan selama-lamanya gitu. Kemudian nanti di Efesus 2:15 di sana dibatalkan hukum Taurat ini kan. Nah, yang gua pengen tahu kok bisa-bisanya hukum Taurat dibatalkan dengan penyaliban yang hukum Romawi. Kan gitu. Itu kan kontradiksi jatuhnya tuh. Harusnya Yesus ini ya batalkan saja hukum Romawi karena yang dipakai kan penyaliban gitu. Kecuali kalau Yesusnya disembelih atau dirajam baru hukum Taurat kayak gitu loh. Nah, itu yang harus silakan ditanggapi. Kenapa pertanyaan itu kenapa yang nggak sulit-sulit gitu sih? Yang kayak gini-gini Iya. pertanyaan. Rion, lu kan Iya, kalau nggak sulit masuk. dijawab aja, nggak Udah, tema apa-apa. kan- Silakan. Ya, Tema iya kita dong. udah berjalan dari tadi Yon. Jadi dari kekristenan harus membuktikan gitu. Ini gimana ya diskusinya ini? Iya, jadi rusak diskusinya. Rion pun kayak gitu. Kayak Ya, aku sama Nathan gimana? tadi Kan gua cuma diskusi. ngomong. Pertanyaan Ya itu gini terlalu loh Yon, mudah. sabarlah Yon. Kalau kayak gini kita Ya udah nggak dijawab bisa aja, lagi. udah. Gua mah dikit kok. Nggak, ini Cak Lontong sama si Nathan. Kalau lu masuk nggak apa-apa, tapi ikut tema kita Yon. Ya ini gue bilang bisa gue jawab. Ya silakan. Ya udah, Gimana silakan. apa Lontong yang jawab? Noni Guys, atur lah kita Noni. Aturkanlah Noni. Kamu kan ini, kamu kan hostnya nih. Kalau gue diizinin jawab, gue jawab nih. Bapak, ada Rion aja kalau mau jawab aku dengar. Aku sambil makan. Baik, sekarang tentang Efesus, Pak. Efesus itu adalah bukan orang Yahudi. Oke, kita mesti tahu dulu kenapa Paulus menuliskan dari jemaat kok Efesus itu seperti apa. Mereka tuh bukan orang Yahudi. Mereka tidak akan pernah dipaksa untuk melakukan Taurat, dan ini Paulus itu tidak pernah membuat suatu keputusan tanpa dari sokong gurunya. Sokong gurunya mereka apa? Dari 3 orang itu. Ini halo. Aduh, mati kok suara. Masuk Tot. Woi. Si autis masuk, lanjut. Udah hilang suaranya.
Udah lanjut aja lah Masuk Nathan loh. tadi tuh. Udah lanjut aja. Lanjut ya Nathan. Oke, saya lanjut ya. Oke, jadi mereka masih terus-terusan membawa ayat itu ya. Padahal sudah dijelasin berkali-kali dari tadi ya tentang teguran kepada Daud ini, ya kan? Ini sudah dijelaskan bahwa poinnya kan yang mau diambil oleh Rifa tentang pengajarannya. Apa pengajaran yang bisa didapat dari teguran ini, ya kan? Dari hukuman ini. Sudah saya katakan dari tadi, pengajaran yang didapat dari hukuman ini itu adalah supaya kita itu tidak melakukan hal yang sama, supaya kita menghindari persinahan, supaya kita menghindari hal-hal yang di luar kehendak Elohim, di luar kehendak Tuhan, ya. Jadi kan itu poin yang dari awal dikejar sama Rifa, ya. Nah, hal yang sama juga terjadi di dalam kitab hadits yang saya bukakan tadi dalam Bukhari 269. Ketika Musa digosipin sama Bani Israel, ya, bahwa dia memiliki penyakit hernia atau kelamin membengkak, ya. Ini Allah malah membuat seolah-olah Musa ini dipermalukan dengan cara membuat batu bisa hidup dan mencuri bajunya Musa. Ya, ini satu hal yang membuat pemikiran orang pasti akan berpikir seorang nabi besar, imam besar, ya, pemimpin dari Bani Israel pada waktu itu dipermalukan seperti ini. Ini suatu suatu hal yang mempermalukan pribadi orang. Ya, apakah hal seperti ini patut dilakukan oleh Elohim, oleh Tuhan itu, oleh Allah itu? Sorry, ya. Buat saya ini satu hal yang tidak patut. Jadi kalau kamu mau berbicara tentang Daud, hal yang sama juga terjadi dalam kitabmu tentang Musa. Ya, seperti itu. Silakan teman-teman kalau mau lanjut. Aku nambah dikit, Nathan. Jadi Ya, silakan. disinilah bedanya. Jadi disinilah bedanya Allahnya Israel dengan Allah Mekah. Kalau Allah Israel dengan jelas, dengan tegas mengatakan perbuatan zina itu adalah sesuatu dosa yang sangat-sangat berat. Bahkan seorang Daud pun yang dipilih Tuhan sekalipun kalau dia berbuat zina, ada harga yang dia harus bayar, yaitu apa? Anak yang dikandung oleh hasil zinanya itu dimatikan oleh Tuhan, tidak diperkenankan oleh Tuhan. Beda dengan Allah Mekah. Kenapa saya katakan beda? Coba kita buka di dalam Bukhari 2983, teman-teman, supaya kita tahu bedanya. Zina, jadi bedanya zina, dosa zina sama Allahnya Israel itu beda dengan zina, dosa zina yang dilakukan di dosa zina yang dilakukan di di teman-teman sebelah. Kalau di teman-teman sebelah boleh, bahkan dikatakan Tadi katanya nggak boleh framing, bacakan Ini. saja. Ini loh, bukan Orang ini framing loh. standar Makanya saya janda baca, emang. ini loh. Saya baca loh, bukan framing loh. Ini Ya baca aja, nggak usah Bukhari, kalau saya juga bisa loh, lebih parah dari Anda saya bisa Bukhari loh. 2983. Tolong kamu yang baca deh, supaya saya jangan framing deh. Saya nggak mau framing, kamu Ya aja baca baca. aja, Kamu Anda baca belum dah. baca sudah menambahkan kata baca Kamu saja. baca Enggak, dong. saya membaca sendiri kok Kamu tadi. baca aja, Bukhari Enggak, 2983. saya hanya mengingatkan kamu yang suruh jangan framing, baca saja sudah. saya framing, Jadi ini- pegang ini kata-kata apa yang laki-laki ditulis itu oleh yang bisa Bukhari, dipegang oke? kata-katanya. Ya Oke, silakan dibaca. Jibril sebentar dulu. berkata. Biar Kores aja yang baca, boleh Kores aja Iya. biar gak dianggap Udah framing. baca lah, supaya jangan ada ini lah. Bukan hadisnya yang framing itu, opini-opini ketika mau mengeluarkan hadis. Nah, di situ framingnya. Cuma nggak apa-apa kalau gue mah asik-asik aja. Udah. Gua bacain Tapi Bukhari bertentangan dengan 2983 pernyataan ya. dia tadi, Bedanya- Kores. Kata bedanya dia ya. tadi jangan memframing, tapi dia nge-framing sendiri. Jadi gini loh. Ya udah nggak apa-apa. Oke, ini gue bacain. Bedanya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya,
Sekalipun dia berzina atau mencuri, Jibril alaihissalam menjawab, ya sekalipun, dalam kurung dia berbuat dosa Sekalipun itu. dia berzina, kan artinya dengan dosa itu. Jadi artinya apa? Dosa dan zina diterima masih di dalam Allahnya Mekah. Jadi Itu perbuatan kesimpulan zina loh, bukan Loh, ini pertanyaan di loh. sini loh, sekalipun dia Iya, itu berzina. kesimpulan Anda. Nanti biar Loh, kami ini yang jadi jawab. coba ya kesimpulannya apa di sini? Ya, biar Sekalipun kami dia yang jawab. berzina atau mencuri, Jibril Ya, biar alaihissalam kami menjawab yang ya. jawab. Sekalipun dia berbuat dosa itu ya, oke silakan. Saya Ini yang bedanya jawab. ya. Oke, nanti saya dan Kores yang jawab. Jadi gini ya, pertama saya mau konfirmasi dulu sama Celontong, gimana? Tetap mau mengatakan peristiwa Absalom itu belum terjadi atau gimana nih? Apa mau tetap menentang korelasi yang dibuat oleh LAI bahwa Absalom itu mengambil gundik-gundik Iya, dari kita bapaknya? bicara di zina, menurutnya? kita bicara zina dulu aja, dosa zina. Saya lagi dulu ini, kan saya tanggapi dulu jawaban kamu, baru Ya. saya menjawab kan gitu ya. Ya. Jadi teman-teman begini ya, 2 kali saya mendengarkan di sini logical fallacy, bukan logical fallacy sih, jatuhnya itu berkata tapi tidak memegang kata-katanya. Pertama, jangan nge-framing. Ketika saya hanya disuruh emangnya saya membaca, baca tadi saya dia framing? menarasikan. Saya framing Saya tadi nggak- yang saya baca. Lebih baik saya banyak di deh. Silakan mau ngomong dulu. Masih punya waktu pengen mau ngomong lagi? Karena saya Enggak, tidak mau kayak Enggak, kamu Rifa. Oke, jurusmu ngomong lagi itu deh. seperti Silakan. itu. Jangan jurus Langsung framing. Kalau langsung memang betul, langsung baca aja, nggak usah nambah-nambah ini, jadi nanti Iya. berujung dengan nggak TikTok keributan. nih. Kamu Saya nggak langsung mau aja rebutan. jawab. Dosa Ayo, zina silakan itu ngomong dulu, boleh Cak nggak? Lontong. Dosa zina itu boleh nggak bagi Allah Mekah? Itu aja yang kamu jawab dulu. Oke, saya tetap harus menanggapi jalannya diskusi juga. Jadi kalau kita itu misalkannya berkata jangan nge-framing, baca aja, maka harusnya kita bisa terapkan di diri kita. Tapi ya sudahlah, saya tidak perlu berharap banyak kepada orang-orang seperti dia ya. Oke, kembali lagi. Tadi saya sudah membawa poin bahwa peristiwa itu katanya tidak terjadi, tapi kemudian dikatakan ya namanya Tuhan kami itu menghukum orang berzina. Ya seperti itu, Tuhan kami itu Tuhan yang keras hukum berzina. Jadi kontradiksi dari pernyataan penjelasan Cak Lontong di awal yang mengatakan itu belum terjadi, kemudian dikatakan iya Tuhan kami itu akan menghukum orang berzina, lalu membawakan dalil di tempat kalian boleh berzina kok. Padahal konsep di dalam Islam jelas sekali. Manusia itu sebelum mati itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes. Lalu bagaimana pernyataan dari Allah? Orang yang tidak ingkar kepada Allah ya pasti masuk surga kalau dia bertaubat. Kalau orang yang tidak mengingkari apa ketetapan Allah, itu sudah pasti dia mengikuti perintah Allah dengan bertaubat, dengan menjalankan perintah Allah. Walaupun dia pernah berzina, pernah membunuh, karena Tuhan kami itu mengampuni tanpa perlu tumbal, tidak perlu dia membayar hutang lagi ke dirinya gitu loh. Itu Tuhan kami, karena Tuhan kami Tuhan Maha Kuasa. Kalau dia mau ampuni ya cuma tinggal ampuni. Kalau masuk surga gampang, namanya Tuhan kan, nggak perlu dia membutuhkan bayar hutang lagi ke dirinya, karena terus membutuhkan darah manusia untuk dikurbankan, ditumbalkan pengampunan dosa. Itu Tuhan kita memang beda. Zinanya Tuhan kami, boleh makanya nggak? Kamu enak. nggak jawab Makanya saya kemana-mana. bilang enaknya dalam Islam itu adalah Tuhan itu membuat kita adalah natur yang bisa berbuat salah, pasti berbuat salah. Yang lucu adalah ketika Tuhan sudah tahu bahwa manusia itu tidak akan pernah berbuat salah, tapi akhirnya apa, dia berikan hukum. Ketika hukum itu tidak bisa dilaksanakan, hukum itu dihilangkan. Tuhan kami sudah membuat natur manusia itu memiliki sifat khilaf. Nah, ketika Tuhan sudah tahu bahwa manusia itu akan khilaf, ya pasti Tuhan tahu bahwa manusia akan berbuat dosa. Nah, Tuhan itu tidak perlu tumbal manusia dikurbankan dan menjadi manusia atau membunuh dirinya sendiri untuk mengampuni dosa orang-orang itu. Itu beda memang. Saya akui Tuhan kita memang beda, Cak Lontong. Emang beda. Tuhan kami Tuhan yang Maha Pengasih, penyayang kepada hambanya. Makanya kami selalu berkata Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tuhan kami memang bukan Tuhan yang Ar-Rahman katanya tapi membunuh orang benar demi menyelamatkan orang salah. Tidak. Yang salah itu tetap dosa kami akan dipertimbangkan nanti. Maka dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu, barang siapa yang memiliki sebiji sawi keimanan di dalam hatinya, dia akan dijemput oleh baginda Rasulullah SAW ke dalam neraka. Nabi kami yang menjadi fadilah akan menjemput kami untuk menyelamatkan. Itu perbedaan kita. Beda dengan Yesus yang menghujat Roh Kudus saja tidak mampu dihapuskan dosanya. Beda. Nabi Muhammad itu yang penting punya sebiji sawi saja keimanan. Walaupun dosamu sebanyak gunung, tetap kamu akan kembali ke surga. Itu orang Islam ya. Nah, kembali lagi poin saya, mengajarkan tentang siapa tadi, Musa. Di situ tidak ada penistaan terhadap Musa. Justru Allah membela kehormatan Musa dari tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan dia punya kelamin yang cacat. Justru Allah memperlihatkan bukan ke seluruh Bani Israel seperti yang terjadi di dalam kitab Samuel, di mana di hadapan banyak orang skidi papap terjadi. Mohon maaf saya pakai kata skidi papap ya, karena tidak ada lagi bahasa yang pantas untuk dikatakan. Ini loh hubungan seksualitas loh, hubungan dewasa dilakukan di hadapan banyak orang loh, dan pastinya ada anak kecil di situ, nggak mungkin nggak ada anak kecil ya. Jadi itu pembelajaran apa yang bisa didapat ketika Tuhan sendiri membuat sebuah rencana adegan vulgar di hadapan banyak orang. Sementara kalau Nabi Musa
Ya kalau kita anggap pembelajaran bahwa Allah melindungi Musa yang adalah hambanya dari fitnah yang dituduhkan bahwa dia punya sekelamin yang cacat. Allah perlihatkan kepada orang yang menuduh, bukan ke seluruh alam. Laki-laki pula lagi. Ini bukan berarti Allah perlihatkan ke seluruh dunia ketika dia skidi pap. Enggak, itu bukan penistaan, tetapi justru membela kehormatan Musa yang dituduh punya kelamin cacat. Mungkin itu dari aku, silakan Kores menambahkan dan memperdalam jawaban. Oh iya dong, open cam dulu. Tunggu ya. Kita open cam dulu. Diputar dulu kameranya. Nah, kita ke sini ya. Sip. Nah, yang pertama itu mengenai hadits ya. Di sini gue jawabin Al-Qur'an dulu. Nah, di sini kita bisa lihat mana tadi hadisnya? Oh ini ya. Jadi yang dibawakan Miron Kris itu nggak mau membacakan bagian ininya gitu. Mereka lalu berkata, ini kan ketika Musa didatangkan batu yang mengambil bajunya sehingga Nabi Musa berlari ke arah bangsanya. Lihat, bangsanya berkata apa? Mereka lalu berkata, demi Allah, pada diri Musa tidak ada yang ganjil. Langsung terbantah gunjingannya ini. Nah, ketika Daud ada nggak dibilang gitu? Demi Allah, dalam diri Daud tidak ada yang ganjil di perjanjian lama. Kan nggak ada. Nggak ada, jadi beda gitu ininya. Cacatnya tuh beda gitu loh. Kelihatan yang cacat yang mana kan gitu. Nah, itu yang pertama. Itu dibacain dong. Jadi kelemahan kekristenan adalah sola scriptura. Perhatikan, setiap mereka berargumentasi kawan-kawan selalu ini artinya berarti ini maksudnya apa? Gitu mereka itu. Kalau baca yang tertulis kalah mereka, sekak, nggak bisa lari kemana-mana. Gitu. Lanjut ya. Nah, berikutnya yang di sini juga sekalipun dia berzina atau mencuri, Jibril alaihissalam menjawab ya. Kenapa gitu? Kenapa? Kok bisa masuk surga? Karena dalam Islam hukum itu berlaku dunia akhirat. Lihat di sini ya. Nah, ini hadis Abu Daud nomor 3834. Kenapa coba bisa masuk surga? Karena orang-orang yang berzina, perhatikan di sini. Allah telah menjadikan bagi wanita-wanita itu hukum had. Janda dan duda yang berzina, hukumannya adalah deras 100 kali dan dirajam. Udah mati. Udah lunas dosanya di dunia. Di surga tinggal di akhirat tinggal masuk surga. Kalau kasih Kristus kan enggak. Mau berzina, membegal, membunuh, ketika dia percaya Yesus mati di salib, udah masuk surga langsung. Di dunia nggak dihajar, di akhirat pun selamat kan gitu. Lihat nih, berikutnya masih ada lagi nih, perawan dan perjaka yang berzina, maka hukumannya adalah deras 100 kali dan diasingkan selama setahun. Gitu kawanku. Ya jadi ini perbedaannya gitu loh. Yang benar-benar selamat ketika berzina itu adalah kekristenan. Cinoni ngapain gitu. naikin Weh, olastus morostas. Bundal kayak begini, ini mah tukang rusuh Cinoni. By the way, Cinoni, gua Kristen. Aduh, Khalifah Malik, bentar ya Khalifah. Ya lanjut ya. Langsung. Nah berikutnya yang dibilang oleh kawan-kawan ini. Kawin sama perek janda, buset dah. Dua busuk kayak begini dinaikin. Bikin rusuh doang. Weh buset ini perawan sucinya Kristus datang-datang kok ngamuk-ngamuk. Lu juga dia nanti juga lu akan dijamah-jamah Yesus bagian-bagian vital-vital itu bre. Tunggu aja. Khalifah Malik jangan kayak gitu Khalifah. Sabar bre. Emosi banget cewek Kristennya gua embat satu jadi muslimah. Sabar. Laga lu. Itu cewek Kristen bisa berbahasa roh. Dulunya hola bala, sekarang alhamdulillahirabbil alamin. Dulunya itu. Ini gua kan yang bahas kan. Sabar makanya. Jangan emosi, Bre. Nanti juga lu bakal di ini kok diprot-prot juga sama Yesus. Tunggu aja perkawinan anak domba. Semua perawan suci baik cewek dan cowok akan digunakan diprot-prot oleh Yesus. Yesus lu berubah tuh, hybrid. Sabar. Khalifah Malik gak boleh kayak gitu. Kok marah-marah, aku masih ngamuk-ngamuk aja. Lu juga diam. Lu diem aja.
Ini temen gua ini temen gua nih Khalifah Malik. Diam aja. Itu malah jadian nama kiamat. Gara-gara itu ya lu masih parah-parah ya, masih marah-marah. Lu diam, lu jelasin gua dengar. Sabar. Satu rumah tangga berantakan, satu kawin sama janda Ah ya pelek. udah gitu dong. Khalifah jangan kayak gitu. Lah ya elah, satunya Katolik berbahasa roh. Kalau perpuluhan ngasihnya 13 juta ke gerejanya, gua embat jadi istri. Ngamuk Kristen. Itu fakta. Santai lah, Bre. Kenapa? Karena lu kalau dapet perawan gak ada yang mau sama lu. Lo kok nangis bangga gua gitu kan, bangga gua. Ripa abis di Anaknya sekarang memanggil gua apa coba? Papi ye, Bre. Karena lu udah gak ada duitnya, gak ada Anaknya aja manggil gua Papi ye, Bre. Laki gak berguna. Anaknya manggil gua Papi ye. Mau gua bawa ke sini anaknya. Lu rakyat lu tuh Ah, mau gua bawa ke sini anaknya. Mau tahu dia manggil apa? Slayer, lu diem dulu. Khalifah Malik, lu kalau kayak begini itu jadi konten. Hah? Iya. Dia tuh enak banget. Mau waduh emosi wah buset Kristennya gua comot satu emosi dia mampus. Ini jadi Nangis konten darah buat lu, dia, Khalifah nangis Malik. darah. Makanya kenapa lu lihat tangannya Nangis tangan darah, dia. nangis darah. Kenapa Cewek lu? Kristennya Kawin sama gua cewek 41. Seperti itu. Khalifah Yaudah, Malik lanjut. Kita Dapat stop. cewek Kristen satu, Fergudok malah kehilangan cewek. Bukan ceweknya, ada gitu gebet. Lu bisa diem gak sih? sama janda juga mau. Ripa aja nggak mau sama dia. Makanya dia nyariin yang Istrinya lain. udah jadi wallpaper Kristen di nggak ada HP. yang doyan sama dia. Kalau perempuan Ditolak dia. Islam, itu nggak ada yang doyan sama dia. Ayo, apa mau ngomong apa lagi lo? Mau ngomong apa lagi? Nangis darah kalau sama gua, Bre, gitu loh. Lu yang nangis Kenapa? Karena darah. faktanya itulah yang Nah, ada itu kan gitu. dapet cewek Islam. Kenapa Donatur ya? gereja Orang lu Islam bayangin. nggak mau Donatur sama lu. gereja, Orang koreografer Kristen nggak setiap mau sama lu, nggak Natal. doyan sama lu, Kelvin. Anggota Karena lu perpuluhan nggak aktif berguna. yang Lu udah nggak sampai berguna, 30 kayak juta. Lu jadi Ferguson bencong, bahas-bahas lu pakai Aisyah. disiplin. Bro, Gak ada Khalifah. juga orang Islam yang mau doyan sama lu. Iya, sakit hati lah. Kasihan lu. Sini, sini. Sini. Sekalipun nggak bisa. Sini, sini, Natan, kita kasih tahu dulu. Cewek Islam nggak ada yang doyan sama lu. Nanti Natan. room kamu dirungkat loh. Ini Nodi. siapa, Natan? Room kamu nanti Nggak dibahas bisa, loh, cewek Nodi. Islam nggak ada Oh, yang doyan sama asik. lu. Orang Islam gak ada yang doyan sama lu. Jangan kayak gitu ya, jangan kayak gitu ya. Lu itu gak berguna. Natan sayang nggak sama papi? Ini temen gua, lu jangan kayak gitu. Makanya cewek Islam gak doyan sama lu. Selamat datang di kebenaran. Nangis kan lu. Bagus, anak pinter. Natan suka sholat? Ya satu Ripa rumah Suka tangga banget? berantakan. Satu lagi dapat Cakep. janda perek. Orang Islam nggak ada berarti yang kita naik benar. kereta Oh, besok ya. jangan Kayak bininya gitu Udah sana sama pakai Bunda lah. Islam, Khalifah jangan kayak gitu lah. Orang Islam Khalifah jangan kayak gitu. Gak ada yang bener. Gak ada yang Jangan. doyan. Nangis darah lu bego. Syukurin aja. Gak tahu gua dipanggil papi ya sama anak gua, hah? Lo jangan kejang sendiri. Selamat lu, datang, habis Bre. dapat janda Pedih, perek. nangis. Yesus Enggak, lu gua lu jangan bikin kejang. bikin Dapat nangis janda sono perek, di jangan langit kejang. Yunani Lu gua bikin jadi nangis malu, kan? Yesus. Jadi aib, jadi Khalifah, Umatnya gua bulan rebut jangan ngomong nangis. aja sotoy. Jangan Tidak nangis akan lu. ada yang Jadi- bisa jadi merebut. bulan-bulan Allah. jangan nangis. Gua jambak-jambak Jangan ini nangis, jemaatnya jadi satu yang bulan-bulan menjadi gua donatur dapat aktif di janda gerejanya perek. nangis Biarin- darah tuh kan. biarin- biar gua jangan jawab. Lihat nangis. Fergudok ini kesurupan Roh Kudus lalu Khalifah kemudian Malik, ngamuk biar sama gua gua. Lu nggak usah ngomong Fergudok lu. Ailang. Lu diem aja lo. Udah Udah apa biarin lagi aja. sih? Hilang dia, biarin aja. hilang dia, mampus. Biarin, Khalifah, Nangis Khalifah. darah lu, Lu sosok sabar kembali ke dong. Hades. Calm down dong. Calm down. Oke, sekarang. Ya udah kita lanjut lagi ya, Kamu udah aman lanjutin nih. bualanmu. Kamu lanjutin bualanmu, nanti kita jawab, oke? Lanjutin, silakan. Noni kenapa nunggu lama sekali sih? Nanti room kamu yang dirungkat. Itu hidung lu kenapa lu pegang-pegang sih? Udah ya kita lanjut ya, udah ya kita lanjut ya. Lanjut, nanti ribut lagi. Udah ya kita lanjut ya Aduh. sekarang ya. Itu, Nah, sabar, nanti sabar. lu Ini orang ujian gitu. susah Kehilangan banget. jemaat bukanlah hal yang Lanjut, jarang lanjut. terjadi di kekristenan. Udah Jadi nggak biasa usah aja. pada framing Biasa sana aja. sini, Oke. udah langsung. Kita lanjut. Gua masih Ripa itu memang suka Oke. ledekan. Santai aja. Ya, kita lanjut ya. Nah, berikutnya yang akan gua bahas setelah rajam itu dibantai di dunia sehingga di akhirat dia suci dari dosa zina. Kita masuk tadi tuh dibilang alam Mekah bukan. Tuhan kami itu ilahin nas, Tuhannya manusia, Tuhan seluruh alam semesta. Nggak percaya? Lihat ini. Surah Al-Hajj ayat 49. Lihat di sini. Hai manusia. Loh. Kalau Allah Israel memang dia hanya menciptakan Israel saja, memang berbeda gitu. Jadi jangan disamakan, beda, Bre. Nah, ini juga nanti di sini Al-Infitar ayat 6. Hai manusia, dar. Gitu.
Berbeda dengan Israel yang cuma Tuhannya cuma mampu nyiptain segeplok tanah di situ doang gitu kan. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala ini semua diciptakan dan semua manusia itu Tuhannya Allah gitu ya. Lanjut lagi di sini. Tuh surah Al-Baqarah ayat 21. Hai manusia. Tuh. Gitu Cak Lontong, tolong dipahami. Nah, berikutnya yang di sini. Tadi dibilang, makanya nggak pantas gitu ketika dibilang mengizinkan zina gitu, karena ada hukum rajam di kami itu dan ada hukum dera. Berbeda dengan kekristenan. Kekristenan itu kalau mau jujur dan mau berani menyatakan keimanannya, Yesus itu keturunan dari pezina. Kenapa bisa begitu? Lihat, yang katanya dibilang Salomo kepada anak itu, Tuhan mengasihi anak ini. Tuh. Jadi Tuhan tuh sangat support perzinahan, sangat pro perzinahan dalam kekristenan itu. Berbeda dengan Islam gitu. Daud gak dirajam loh. Ya, Daud gak dirajam. Gitu. Anaknya jadi penerus tahtanya, anak perzinahan ini. Kayak gitu. Lanjut ya. Terus yang terakhir adalah pertanyaan gua nggak ada yang jawab, ada Rion dan kawan-kawan gitu. Yang tadi yang lu cabut itu sampai sekarang masih berdiri kokoh. Apa tuh? Gitu. Apa tuh yang nggak dijawab? Yesus itu jangan dibilang menebus dan membatalkan atau menggenapi hukum Taurat. Yesus itu menggenapi hukum Romawi karena matinya menggunakan penyaliban. Yahudi tidak mengenal penyaliban. Thank you. Oke, sebentar dulu biar Pak Ci boleh ikut masuk ya, biar diskusinya, jawaban salibnya pertanyaan itu enak, biar gak ada keributan di sini. Diskusinya jangan kayak di pasar gitu. Itu izin Pak Ci boleh ikut tadi masuk. terjadi juga loh, ngundangin Noni. orang-orang pasar gimana sih lo Non? Tadi kamu terjadi dan kamu diam aja lah, Noni. Padahal tadi saya dengan Nathan Iya. Iya. Udah, boleh Pak Ci, Pak boleh Pak Ci boleh ikut Khalifah Malik masuk Pak. marah lah. Temen gua. Tadi kita nggak ada kayak gitu loh. Saya Kores Calontong, Nathan nggak ada masalah loh. tadi. Khalifah Malik itu kalau nggak ketemu orang rusuh dia nggak rusuh bro. Perasaan Serius. tadi kita nggak. Serius. Ya udah nggak apa-apa, lu bela aja. nggak Itu apa-apa. serius. Kita nggak Gua nggak bukan membela. Lo Noni, tadi gua lain kali gini aja Noni, lain kali misalkannya kalau Uni diskusinya sama Nathan, Kores sama Cak Lontong, Uni minta tolong untuk itu kenapa? ini aja sih, maksudnya selesaikan dulu aku sama Nathan Jidat lo dan kenapa lo Cak Lontong dan pegang? sama Kores Noni. Kalau nggak gitu Ini nggak kondusif nanti. Lu kenapa lo apa pegang-pegang ini? jidat lo nih takut lari? Jangan lo pegang-pegang saya karena sudah dikasih waktu, Iya, maka saya menjawab mau Kores biarkan Pak Ci ini sebentar ada boleh ya. menjawab. Pak Iya, Ji. silakan Pak Ci. Ya, Pak Jing, ya saya biasa aja. Cuma kalau ada berapa poin, Bang Kores, pertama, dia bilang bahwa keturunan Daud itu tidak dihukum. Itu dia dihukum. Yang jelas, Absalom yang melakukan itu, dia matinya menggenaskan. Ya, kepalanya itu pada pohon tarbantin tergantung antara langit dan bumi. Tetapi bagal kereta itu di bawahnya itu meninggalkan dia. Dan itu disaksikan bahkan oleh tentara-tentara yang masih berpihak kepada Daud. Jadi sebenarnya tindakan Absalom itu adalah tindakan kudeta terhadap papanya. Tapi akibat yang dia terima itu sangat-sangat menyedihkan. Jadi itu jawaban kepada Bang Kores, karena Anda tidak meneruskannya di 2 Samuel pasal 18, ya. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Daud dihukum, dan itu Mazmur 51 menyatakan betapa pedihnya kondisi itu setelah dia menghampiri Bathsheba. Memang Tuhan mengampuni dia, tapi akibatnya dia tanggung. Makanya Tuhan memecahkan kerajaannya. Ya, Yahweh memecahkan kerajaannya. Jadi itu sudah cukup menjawab ya, bahwa Tuhan kami itu kudus. Kudus. Nah, kalau dikatakan tadi bahwa Anda mengatakan bahwa bikin dosa diampuni, tidak perlu ini, itu firman dari mana? Itu perkataan siapa? Karena di Alkitab engkau lihat Injil saja mengatakan, kalau keyakinanmu tidak lebih baik daripada
para ulama ini, kamu sekali-sekali tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bahkan dalam Roma pasal 6 pun dikatakan, setelah kita mati terhadap dosa, bolehkah kita berbuat dosa? Sekali-sekali tidak. Tidak boleh. Jadi kalau Anda mengatakan, oh Kristen mah gampang, ya, wah mau bikin ini, bikin itu, bikin ini, dosa apa, nanti tinggal ditebus. Tidak. Kita Wahyu mengatakan, yang boleh masuk dalam kerajaannya adalah orang-orang yang kudus, bukan cabul, ya, bukan pezina, bukan penyembahan berhala. Tolonglah baca lebih lengkap akan hal itu sehingga Anda tidak loncat sana loncat sini lalu tidak berdasarkan yang tertera, ya. Itu tanggapan saya kepada Anda Bang Kores, itu aja. Tapi kembali lagi, boleh saya masuk kepada kisah Musa itu? Saya minta izin dulu. Lanjut, Ya, Pak, lanjut, Pak. silakan lanjut. Kalau boleh, nah saya mau tanya kepada Bang Kores maupun Rifa, ya. Salam dulu. Nah, saya melihat kisah itu, pertama pertanyaan saya adalah, ya, dari mana Muhammad tahu bahwa orang-orang Israel laki-lakinya itu kalau mandi telanjang, kumpul bareng. Itu, ya, kumpul bareng, lalu Musa mandi sendiri. Kan aneh sekali. Ya, aneh sekali adalah, Udah, aduh. bagaimana mungkin seorang pemimpin besar mandi bareng-bareng. Nah, jadi kita tidak menemukan ada catatan, ada kebiasaan seperti itu. Bahkan kalau hari ini pun Anda pergi ke Yerusalem, ya, dibedakan loh tempat-tempat itu. Untuk Kohanim itu tersendiri, nggak boleh bercampur. Ya, nah jadi dari mana Muhammad mendapatkan berita itu? Bagi saya itu tuduhan. Tuduhan yang 2600 tahun kisah jarak rentang waktu itu bisa-bisanya dia membangun satu framing bahwa lihat tuh orang-orang Yahudi sendiri pun memiliki negative thinking terhadap pemimpinnya sehingga mengatakan bahwa seperti kena hernia. Nah, lalu kemudian berikutnya untuk membereskan masalah ini, bukannya seharusnya kan seperti dia surah Al-Baqarah kepada sapi betina ini, misalnya surah itu, dia kan ada caranya. Misalnya, walaupun tidak ada kelihatan bagaimana berikutnya sapi itu menghidupkan orang mati. Nah, kenapa dia harus menyelesaikan masalah dengan masalah? Malah mana boleh? Saya pikir tidak boleh seorang pemimpin. Apa poin itu pertanyaannya, Pak? Biar nggak bingung saya. Ya, saya Apa poinnya? saya justru bertanya, kenapa dia harus mempermalukan pemimpin itu dengan telanjang dan berlari mengejar batu? Iya kan? Tidak mungkin. Dan Kenapa sehingga ya orang-orang pertanyaannya ya? pria-pria itu Aku malah berbagi, bisa Pak. melihat, Pertanyaannya kenapa ya? bisa melihat. Nah, pertanyaan saya, kenapa Tuhan Anda ya menyelesaikan masalah dengan masalah? Oke, Itu aja. menyelesaikan masalah dengan Jangan masalah. nanya. Oke. Jangan ditanya, jangan ditanya. Oke, sudah boleh kita jawab biar enak kita. Silakan. Halo, Oke, Silakan. pertanyaannya ada. Gua. Sebentar. Gua jawab. Sebentar. Gue ya. Gua kasih waktu lu ya. Bentar. Enggak, ada waktu enggak? Ada timer enggak? Nggak ada timer, Mbak langsung. Noni, ada Mau timer tanya nggak? apa? Kak, di sini nggak pakai timer, langsung aja. Oke, kalau misalnya ada waktu. Nah, gini, gue jawab ya. Oh, Poeki suaranya hilang, coba. Hancur diskusi. Halo. Ya rusak diskusi. Halo. Nathan, Halo, next tes. aja kita berdua lagi yuk Nathan yuk. Noni kalau nggak bisa nanti sama Nathan aku berdua aja. Sama Kores sama Rion juga bisa terserah. Halo. Izin Iya, Noni. ngomong. Ini suara gue Nggak, Uni izin dulu. Kores bisa Uni tinggal nggak Kores? Soalnya Ini dari tadi jelas. itu udah banyak sekali buang-buang waktu. Kak Pin. Kelvin. Suara gue ada nggak?
Suara gua ada nggak? Udah ngomong. Suara gua ada nggak? Bentar Noni, Noni Astaga. bentar Noni mau ngomong. Ya udah diamin gua Kores, ngomong kores. dulu dong. Noni kores. Monitor kores. Kenapa Coba mau panggil kores kemana? Ini udah diskusi udah turun banyak. Enggak, saya dari tadi tuh sudah Orangnya banyak terganggu diturunin Noni. Kamu udah biarin orang. Aduh, saya sama Nathan pada tadi enak diskusinya santai. Kores. Kores monitor. Coba telepon dulu kores. Cek masuk gimana Unik? Ini ada Ya masuk. Tadi Uni kan Yes. diskusi manggil, di awal Mama kan manggil. Ya sama ampun, Nathan. ini tinggal ngomong kok testos. Bentar. Astaga. Aku sama Nathan kan tadi jalan diskusinya tadi rencananya kan H2H Apin. Tapi karena Uni aduh udah banyak banget terganggu dan poin-poin Nathan Uni masih catat. Nanti Nathan kita sambung berdua lagi aja poin yang 3 dan dari saya 3 poin, dari kamu 3 poin itu gimana Nathan? Biar Kores sama Derion atau sama kalian aja. Ya nanti. Dari tadi Biarin aja mereka lah. Males kalau udah hancur. iya sama kan kamu juga nggak enak kan kita tadi padahal santai. Oke, Nathan besok atau kapan kita atur lagi? Kami itu bukan mau menjawab Kores, kami mau menjawab Al-Quran. Ke apa Nathan? Kami Jam mau berapa, menjawab Nathan? Al-Quran yang salah. Noni jam berapa besok aku sama Kami Nathan mau bisa menjawab diatur Al-Quran lagi? yang Boleh, salah. besok Paham nanti tentang itu kekristenan. Uni nanti besok kita atur Bukan saya besok, ya, kamu. langsung masuk. Oke, siap. Oke, Nathan. Kamu adalah akibat dari kesalahan Ya itu. Allah. Ya, Rifa. Iya. Thank you Nathan ya. Ya, Bu Pin. Rifa. Ya, Tapi Unik Ya, juga Unik. ya. Ya. Siap, Unik aman. Thank you. Pertama makasih buat Ya, Nathan aman, juga, aman, buat aman. Nathan juga terima kasih Pak J, thank you ya. Nanti kapan-kapan kita diskusi lagi Cak Lontong juga. terima kasih. Sama-sama Rifa. Nyanyi, Sama-sama. nyanyi lo, nyanyi. Lah, jadi orang yang sopan. Lu nyanyi gitu. lu. Belajar apa, Bro? Belajar Kamu apa? Ya udah, ada Rion, dijawab dong yang gua dong. Ya silakan. Gimana Kalau caranya semua. hukum Romawi kok bisa membatalkan